Halo, jumpa lagi dengan saya Elva Mawadati di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi, histogram, dan polygon frekuensi. Simak videonya ya. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk belajar, meskipun kita belajar lewat daring ya, karena kita dalam kondisi yang di tengah-tengah pandemi. Tapi tetap semangat, kita harus tetap belajar. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang tabel distribusi frekuensi, histogram, dan polygon frekuensi. Nah, yang pertama nanti kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Untuk tabel distribusi frekuensi itu sendiri nanti dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, untuk lebih memahami ya bagaimana cara membuatnya, perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada contoh daftar nilai ulangan matematika 40 siswa kelas 12 IPS SMA Nusa Putra tahun 2019-2020. Nilainya sebagai berikut. Nah, jadi kenapa kita harus membuat tabel distribusi frekuensi baik tunggal maupun kelompok? Karena kalian perhatikan data-data ini ya, ini kan tersebar ya. Jika kita akan mencari berapa siswa yang nilainya 73, berapa siswa yang nilainya 66, tentunya akan lebih mudah kalau kita buat menjadi tabel. Nah, yang pertama, tabel distribusi frekuensi tunggal nanti jadinya seperti ini. Nah, kalian cukup buat menjadi dua kolom ya. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Kolom pertama isinya tentang nilai. Nilai biasanya kalau dalam statistika itu dilambangkan dengan X. I menunjukkan urutannya ya. Jadi XI, data ke-1 adalah 66. X2, I-nya 2, berarti data kedua 67, data ketiga 68, dan seterusnya. Kemudian kolom kedua ini menunjukkan frekuensi. Frekuensi kalau dalam statistika itu lambangnya F ya. I juga sama menunjukkan kelasnya. Berarti kalau frekuensi kelas pertama atau jumlah siswa yang nilainya 66 ada berapa? Ternyata sesuai data yang tadi ada 1 siswa. Kemudian berapa siswa yang nilainya 75? Oh, ternyata ada 5 siswa ya. Jadi tabel ini semacam rangkuman dari data di awal. Bagaimana bisa dipahami ya? Nah, berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok ini ada caranya ya, karena kita akan membuat tabelnya secara manual. Beda kalau menggunakan program misalkan Excel ya, kita bisa atur secara otomatis. Nah, kalau secara manual kita harus menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan jangkauan. Jangkauan disebut juga sebagai range ya. Kalau jangkauan ini lambangnya D, kalau range berarti R. Nah, jangkauan itu diperoleh dari mana? Yaitu dari data terbesar dikurangi data terkecil. Jadi kalau contohnya adalah data nilai tadi yang 40 data tadi ya, nilai siswa ulangan matematika itu data terbesarnya atau nilai tertingginya adalah 80. Kemudian data terkecil atau nilai terendahnya adalah 66. Jadi jangkauan dari data yang tadi adalah 14. Itu ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan banyaknya kelas atau K ya. Nah, untuk menentukan banyaknya kelas atau K kita menggunakan aturan ini. K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Ya, aturan ini namanya aturan Stratus ya, karena yang membuat Stratus. Ya, jadi 1 plus 3,3 log N ya.
N-nya itu apa? Banyaknya datum atau data. Jadi kalau kita menggunakan contoh yang tadi, datanya ada 40, berarti N-nya adalah 40. Jadi kita harus mencari log 40. Nah, karena log 40 ini tidak bisa dihitung secara manual, jadi kita nanti membutuhkan kalkulator untuk menghitungnya. Log 40 itu 1,6, bisa kalkulator, bisa tabel logaritma ya. Nah, atau kita kalau tidak boleh menggunakan kalkulator atau tidak boleh menggunakan tabel logaritma, pasti di soal diketahui lognya berapa ya. Log 40 1,6, kemudian ingat ini ada penjumlahan, ada perkalian. Yang kita hitung adalah perkaliannya terlebih dahulu. Jadi kita hitung 3,3 kali 1,6. Oh ya, untuk log 40 ini nilainya 1,6 sekian-sekian ya. Tapi kita ambil saja belakang koma 1 angka, jadi dibulatkan ya. Nah, ini 3,3 kali 1,6 hasilnya 5,28. Kemudian kalau kita sudah menghitung perkaliannya, baru kita jumlahkan dengan 1, sehingga 1 plus 5,28 hasilnya 6,28, sehingga K-nya adalah 6. Jadi ketemu banyaknya kelas adalah 6. Baik, untuk langkah berikutnya adalah menentukan panjang kelas atau P, di mana P itu diperoleh dari jangkauan dibagi dengan K. Kalau menggunakan contoh tadi, jangkauannya 14 dibagi 6, sehingga hasilnya 2,33. Kalau kita melihat angka ini 2,33, kalau kita bulatkan menggunakan aturan pembulatan, itu seharusnya dibulatkan menjadi 2. Tapi khusus untuk panjang kelas dibulatkannya ke atas ya. Jadi 2, berapapun dibulatkan menjadi 3. Nah, sehingga tabel distribusi frekuensi berkelompoknya menjadi seperti ini ya. Ini kolom pertama nomor, kolom kedua nilai, kolom ketiga frekuensi. Nah, ini yang saya maksudkan tadi, banyaknya kelas adalah 6 ya. Jadi data 40 tadi kita bagi menjadi 6 kelas, di mana masing-masing kelas panjangnya atau intervalnya adalah 3 ya. Dimulai dari 65, 66, 67. Nanti kelas berikutnya tinggal ditambahi 1, 68, 69, 70. Kelas berikutnya tambahi 1 lagi, 71, 72, 73 dan seterusnya. Nah, kalian perhatikan di kelas pertama mulainya 65. Apakah mulainya harus 65? Tidak ya. Asalkan data terendah itu harus masuk di kelas pertama. Jadi kalau contoh 1, data terkecil atau data terendahnya adalah 66. Nah, 66 harus masuk di kelas ke-1. Kamu mulainya boleh dari 66 atau 65, jadi dikurangi 1 ya. Kemudian frekuensi di sini itu tidak ada yang nilainya 0. Jadi jangan sampai kamu mulainya yang agak jauh, misalkan 60. Nanti akibatnya di sini frekuensinya ada yang 0. Jadi harus diperhatikan ya. Ini kalau data terendahnya 66 harus kamu kurangi 1, yaitu 65. Jadi 66 masuk di sini. Nanti kita cek menggunakan data atau tabel distribusi frekuensi tunggal yang nilainya dari 66 sampai 67 itu ada berapa. Ternyata setelah kita hitung dalam contoh tadi ada 2, kita tuliskan di sini. Selanjutnya yang nilainya 68 sampai 70 ada berapa siswa, nanti kita hitung di sini. Dan seterusnya sampai kelas ke-6. Nah, dari tabel distribusi frekuensi berkelompok dapat kita analisis sebagai berikut. Pada tabel ini mempunyai 6 kelas ya, panjang kelas 3 ya. Jadi setiap kelas panjang kelasnya 3. 65, 66, 67 kan 3. 68, 69, 70 kan juga 3.
71, 72, 73, kan 3 juga. Jadi setiap kelas panjang kelasnya pasti sama. Kemudian ada juga batas bawah kelas. Batas bawah kelas adalah nilai-nilai sebelah kiri ini ya, nilai sebelah kiri ini adalah batas bawah kelas, yaitu batas bawah kelas pertama 65, batas bawah kelas kedua 68, dan seterusnya sampai batas bawah kelas ke-6 adalah 80. Nah, selain itu kita juga mengenal istilah yaitu batas atas kelas. Kalau tadi batas bawah kelas adalah data sebelah kiri, kalau batas atas kelas adalah data sebelah kanan. Jadi yang ini 67, 70, 73, 76, 79, dan 82. Kemudian ada yang namanya tepi bawah kelas ya. Istilah-istilah ini harus kalian pahami dengan baik karena nanti berhubungan dengan materi berikutnya. Tepi bawah kelas diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi 0,5. Saya ulangi, tepi bawah kelas diperoleh dari batas bawah kelas dikurangi 0,5. Jadi kalau tepi bawah kelas pertama adalah 65 kurangi 0,5, hasilnya 64,5. Tepi bawah kelas ke-6 adalah 80 dikurangi 0,5, hasilnya 79,5. Nah, ada tepi bawah kelas, berarti ada tepi atas kelas. Kalau tadi tepi bawah kelas itu batas bawah kurangi 0,5, kalau tepi atas kelas batas atas ditambah 0,5. Jadi 67 tambah 0,5 menjadi 67,5, 70 ditambah 0,5 menjadi 70,5, dan seterusnya sampai 82 ditambah 0,5 menjadi 82,5. Nah, kemudian berikutnya adalah histogram. Nah, histogram itu mirip dengan diagram batang, tapi perbedaannya adalah kalau histogram batangnya itu berimpit ya, dan biasanya menggunakan tepi bawah dan tepi kelas ya. Tuh. Kemudian ada juga yang namanya poligon frekuensi. Poligon frekuensi diperoleh dengan cara di setiap batang di bagian atas kita ambil titik tengahnya ya, di setiap batang. Kemudian antara titik-titik itu dihubungkan dengan garis sehingga menjadi poligon frekuensi. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ya. Ini tadi berdasarkan data awal kita buat menjadi daftar distribusi frekuensi berkelompok terlebih dahulu. Jadinya seperti ini. Dari data ini kita lengkapi dengan tepi bawah, tepi atas kelas ya. Ingat, tepi bawah diperoleh dari batas bawah kurangi 0,5, tepi atas diperoleh dari batas atas ditambah 0,5. Nah, dari sini kita dapat membuat histogram sebagai berikut. Kamu perhatikan, sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Frekuensinya boleh kamu tulis semua, boleh tidak. Kalau tidak ditulis semua, hati-hati cara penulisannya. Jaraknya harus sama. Misalkan di sini jaraknya tuh 2, 3, 4, 5 ya, 5 kotak, 5 kotak, 5 kotak, atau nanti dengan penggaris misalkan jaraknya 5 cm harus konsisten. Kalau misalkan mau jaraknya 3 cm juga tidak apa-apa ya. Terus setiap 5 cm ini misalkan 5 cm kemudian 10, 5 cm kemudian 15. Jadi Bu Elva menggunakan kelipatan 5. Tidak harus seperti ini ya, boleh kelipatan 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung frekuensi. Kemudian kamu perhatikan, ini kelas pertama, tepi bawahnya 64,5, tepi atasnya 67,5. Kelas kedua, tepi bawahnya 67,5, tepi atasnya 70,5 dan seterusnya. Kalian perhatikan, tepi atas kelas pertama akan menjadi tepi bawah kelas kedua.
tepi atas kelas kedua akan menjadi tepi bawah kelas ketiga, dan seterusnya. Itu yang membedakan diagram batang dengan histogram, itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan poligon frekuensi? Poligon frekuensi caranya di setiap batang atas kita beri titik di tengah-tengahnya. Ya, ada titik, ada titik, titik, titik. Titik ini kita hubungkan dengan garis. Nah, ini yang disebut poligon frekuensi. Itu ya. Baik, untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Selamat belajar.